warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Badila dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menerapkan tentang B.J. Habibie. TAP MPR No X MPR 1998 telah menetapkan beberapa agenda revolusi di bidang politik. Di antaranya adalah melakukan perubahan budaya politik yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun strategi pemerintahan Presiden B.J. Habibie dalam melaksanakan perubahan aspek politik yaitu bebas politik. Dengan adanya kebijakan baru ini sebanyak 80 partai politik telah dibentuk, namun hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilu. Dalam kebebasan berpolitik, pemerintah juga membebaskan mengeluarkan pendapat dan bersertifikat. Kebebasan pers, media massa sesudah dipaksa untuk meminta surat izin terbit atau SIT, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir diredel seperti pemerintahan sebelumnya. Otonomi daerah. Dengan adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah serta meminimalisir adanya ancaman disintegrasi bangsa. Pembatasan masa jabatan dibatasi menjadi 2 periode maksimal dengan interval waktu 5 tahun sekali periode. Maka pemerintah tidak akan menggunakan penyelenggaraan masa jabatan. Perkenalkan, nama saya Ning Kartika Sari, absen 26. Perkenalkan, nama saya Ahmad Basali, absen 02. Di sini kita akan mempresentasikan tentang masa pemerintahan Abdurrahman Wahid pada bidang politik dan ekonomi. Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur adalah presiden keempat Indonesia yang menjabat dalam waktu singkat, yaitu antara 1999 sampai 2001. Meski jabatannya hanya berlangsung 18 bulan, perkembangan ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Gus Dur cukup signifikan. Masa pemerintahan Abdurrahman Gus Dur pada bidang politik, yang pertama membubarkan Departemen Penerangan. Karena pada masa Orde Baru, Departemen Penerangan digunakan untuk mengatur dan membina pres, media massa, televisi, film, radio, dan grafika. Ketika Orde Baru runtuh dan Gus Dur naik menjadi Presiden Indonesia, Departemen Penerangan dihapus dari dalam kabinet karena Departemen Penerangan dianggap terlalu banyak dan mencampuri urusan pengelolaan informasi yang seharusnya menjadi hak masyarakat. Kedua, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Karena menurut Gus Dur, nama Irian dalam bahasa Arab artinya telanjang, dan karena dalam tradisi orang Jawa, jika memiliki anak yang sakit-sakitan, sang anak akan diganti namanya supaya segera sembuh. Sama halnya dengan Irian Jaya yang diganti menjadi Papua. Perubahan nama Irian Jaya ini menjadi Papua merupakan salah satu cara Gus Dur untuk mengembalikan harkat serta martabat masyarakat Papua. Ketiga, mencabut larangan terhadap PKI. Kebijakan di bidang politik yang paling menuai kontroversi adalah wacana akan dicabutnya ketetapan MPR tentang pelarangan Partai Komunis yang tertuang dalam TAP MPR nomor 25. Reformasi yang dilakukan pemerintah pada masa Abdurrahman Wahid ini bertujuan untuk melakukan rekonsiliasi, namun wacana tersebut mendapatkan penolakan dari segala sisi. Keempat, mengakui Konghucu dan menjadikan Imlek hari nasional. Gus Dur mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 1967 yang isinya adalah larangan segala bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa di tempat publik. Dengan Perpres yang dikeluarkan Gus Dur, maka etnis Tionghoa bisa melakukan kembali budaya tradisional mereka. Bahkan Gus Dur juga menerapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional pada tahun 2000. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah Gus Dur untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Yang kedua ada di bidang ekonomi. Yang pertama, melawan tekanan IMF. Karena Gus Dur menilai tindakan IMF terlalu kaku dalam memperbaiki krisis ekonomi yang ada di Indonesia, dan menurut Gus Dur sudah selayaknya IMF diperbaiki, bukan dibubarkan. 2. Perekonomian tumbuh positif untuk pertama kali sejak reformasi. Karena
Bagi para tenaga kerja Indonesia atau TKI di luar negeri, Gus Dur adalah pahlawan yang menyelamatkan Siti Zainab dan Adi Asnawi yang akan dihukum gantung di Arab Saudi dan di Malaysia. Bahkan setelah tak menjadi presiden, Gus Dur pernah menampung 81 TKI yang dideportasi dari Malaysia di rumahnya di Cianjur pada tahun 2005. Peningkatan ekonomi di era Gus Dur juga sangat baik. Tak cuma PNS yang merasakan kenaikan gaji hingga 3 kali lipat, rakyat Indonesia juga merasakan pertumbuhan ekonomi yang baik di era Gus Dur. Pertumbuhan ekonomi yang berada di minus 3 saat ditinggalkan Habibie tumbuh hingga ke 4,9% di tahun 2000-an. 3. Ketimpangan turun. Karena Gus Dur yang tak mampu menginginkan kesenjangan jadi akar konflik sosial, berhasil menurunkan rasio Gini hingga 0,31 atau terendah dalam 50 tahun terakhir. Terdekat dengan pencapaian ini hanya Hera Soeharto pada tahun 1903 dengan Gini ratio 0,32. Bedanya Soeharto perlu 25 tahun untuk menurunkan Gini ratio hingga ke angka 0,32 pada tahun 1903, sedangkan Gus Dur hanya perlu kurang dari 2 tahun untuk menurunkan Keonvesin Gini ratio dari 0,37 tahun 1999 ke 0,31 tahun 2001. Nama saya Naila Kamila, absen 21. Di video kali ini izinkan saya sedikit menjelaskan mengenai masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno di bidang ekonomi. Pada tahun 1998, krisis ekonomi masih belum teratasi, namun pada awal masa pemerintahan Megawati ini mulai teratasi, dibuktikan dengan tingkat inflasi dan juga nilai tukar rupiah yang menurun, yang berdampak pada harga barang menjadi stabil. Kebijakan di bidang ekonomi ini dimulai dengan mengatasi utang Indonesia, yang dimana mengadakan pertemuan Paris Club 3 pada tanggal 12 April 2002 pada tahun 2002 untuk membicarakan penundaan pembayaran utang Indonesia. Yang kedua, memutuskan kerjasama dengan IMF dan juga membubarkan BPPN. Yang ketiga, melakukan privatisasi BUMN. Contohnya itu menjual saham BUMN. Contoh penjualan sahamnya itu dari saham Indosat ke RCT Singapura, bertujuan untuk membayar utang negara. Yang keempat, menaikkan pendapatan per kapita $930, sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar menurun menjadi 8.500 per dolarnya. Yang terakhir, mencapai swasembada beras pada tahun 2002 dan pada tahun 2003 terdapat kebijakan larangan mengimpor beras Inpres nomor 9 pada tahun 2002. Perkenalkan, nama saya Vincentia Gisaluntoro dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 34. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi Pak SBY ini memimpin Indonesia tuh selama 2 periode, yaitu pada tahun 2004 sampai 2009 yaitu periode pertama, dan tahun 2009 sampai 2014 yaitu periode kedua. Selama dipimpin oleh Pak SBY ini, beliau mampu memberikan peran yang cukup besar terhadap bangsa ini dan juga pemerintahannya. Dan tentunya dengan peran yang diberikan pasti memiliki dampak bagi keadaan Indonesia, baik pada saat SBY memimpin maupun setelahnya. Nah, jadi yang pertama ada dampak di bidang politik. Dampak yang pertama yaitu ada pembentukan Kabinet Bersatu. Kabinet ini yang dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004 dan berakhir pada tahun 2009. Yang kedua ada pembentukan Kabinet Bersatu Jilid 2. Susunan kabinet ini diumumkan oleh Pak SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Yang ketiga ada menganut konsep trias politika. Jadi trias politika itu adalah konsep pemerintahan di mana kekuasaan negara tidak boleh dilimpahkan pada struktur
kekuasaan politik, melainkan harus terpisah dari lembaga negara yang berbeda. Yang keempat, ada sistem kepartaian. Pada masa Pak SBY ini, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan yang menunjukkan hak dasar bangsa secara universal dalam pembentukan negara demokratis. Nah, yang terakhir ada politik pencitraan. Politik pencitraan ini dilakukan dengan kapabilitas retorika atau kemampuan berbicara di depan umum yang dapat memicu ketertarikan masyarakat akan keberhasilan Pak SBY ini. Dua, ada kondisi di bidang ekonomi pada masa pemerintahan Pak SBY. Yang pertama itu kenaikan tingkat inflasi tahun 2004 sampai 2009. Selama 4 tahun pemerintahan, yakni mengalami rata-rata inflasi itu 5,4%. Fakta yang terjadi adalah harga barang dan jasa meroket dengan tingkat inflasi rata-rata 10,3% selama periode 2004 sampai 2008. Kenaikan harga barang dan jasa melebihi 200% dari target semula. Nah, kondisi yang kedua yaitu jumlah penduduk miskin di Indonesia. Selama masa pemerintahan Pak SBY ini terjadi berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6% pada tahun 2004 menjadi 8,2% di tahun 2009. Dan berkurangnya pengangguran. Jadi tingkat kemiskinan di Indonesia itu mengalami penurunan pada masa pemerintahan Pak SBY ini.